Sebelumnya selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dan terhormat Ibu dosen pengempu ekonomi makro lanjut. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya IGD Putra Widya Dharma dengan NIM 190 7511283 dengan teman saya I Gusti Ngurah Bagus Pradewangga dengan NIM 190751128 Baik, materi pertama, adapun sub pokok yang kami bahas. Yang pertama ada besarnya utang pemerintah dan masalah pengukuran. Yang kedua masalah pengukuran. Yang ketiga pandangan tradisional atas utang pemerintah. Yang keempat pandangan Ricardian atas utang pemerintah. Yang kelima ada berbagai perspektif tentang utang pemerintah. Baik, yang pertama ada utang pemerintah. Bila pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada pengumpulan dana melalui pajak, pemerintah akan meminjam dan dari sektor swasta untuk memadai defisit anggaran. Akumulasi pinjaman tersebut disebut utang pemerintah. Perdebatan tentang jumlah utang pemerintah yang tepat di Indonesia merupakan hal yang biasa. Sedangkan untuk pengertian defisit sendiri adalah kekurangan dalam uang kas. Hal ini terjadi ketika suatu organisasi biasa pemerintah lebih banyak pengeluarannya daripada penghasilan. Besarnya utang pemerintah. Kita mulai dengan menempatkan uang pemerintah dalam perspektif. The World Bank atau Bank Dunia harus saja merilis International Debit Statistic 2013 atau statistik utang 2013. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memiliki data arus modal hingga tahun 2011. Arus utang masuk negara-negara berkembang terlihat menurun pada tahun 2011. Namun Indonesia sendiri baru masuk ke dalam 10 pengutang terbesar di antara 10 negara berkembang lainnya. Statistik utang internasional merupakan masukan penting untuk para ahli yang bekerja untuk meningkatkan pengelolaan arus modal di seluruh dunia. Berikut ini pinjaman luar negeri pada tahun 2011 versi Bank Dunia. Yang pertama 1 Cina, yang kedua Rusia. Kita bisa lihat di nomor 7 Indonesia dengan utang 13,5 miliar dolar. Perkembangan hingga akhir tahun menunjukkan utang luar negeri ULN Indonesia pada tahun 2013 berada dalam tren melambat atau ULN. Indonesia pada Desember 2013 tercatat US 26,1 miliar dolar, tumbuh 4,6% dibandingkan dengan posisi akhir 2012 sebesar 252,4 miliar. Pertumbuhan ULN pada tahun 2013 tersebut tercatat telah lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN tahun 2012 sebesar 12,0%. Perlambatan pertumbuhan ULN juga tergambar pada dinamika setiap triwulan selama 2013. Pada triwulan pertama 2013 pertumbuhan ULN masih tercatat 11,2% year of year. Namun kemudian tumbuh dalam tren melambat menjadi 8,0%. Menurut sejarah, penyebab utama kenaikan utang pemerintah adalah perang. Rasio utang GDP meningkat tajam selama perang dan turun dengan lambat selama masa damai. Banyak ekonomi berpendapat bahwa pada sejarah ini adalah cara yang tepat untuk menjalin kebijakan fiskal. Sebagaimana yang akan kita bahas secara penuh pada bab ini, defisit pendanaan perang tampak optimal baik karena tax semonting maupun ekuitas pendanaan. Yang selanjutnya masalah pengukuran. Defisit anggaran pemerintah adalah selisih pengeluaran pemerintah dengan penerimaan yang sama dengan jumlah
utang baru yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai operasinya. Defisit ini tampaknya cukup sederhana, tetapi dalam kenyataannya perdebatan mengenai kebijakan fiskal kadang-kadang mempersoalkan bagaimana defisit anggaran sebenarnya diukur. Sebagai ekonom percaya bahwa defisit yang saat ini diukur bukan merupakan indikator yang baik dari kebijakan fiskal. Dalam bagian ini kita dapat membahas dengan ukuran defisit anggaran biasa. Yang pertama, masalah pengukuran satu, inflasi. Pengukuran yang paling tidak kontroversial adalah koreksi terhadap inflasi. Hampir seluruh ekonom sepakat bahwa utang pemerintah seharusnya diukur dalam bentuk ini. Bentuk real, bukan nominal. Defisit yang diukur seharusnya sama dengan perubahan utang real pemerintah, bukan perubahan utang nominal. Namun demikian, defisit anggaran yang biasa diukur tidak mengoreksi inflasi. Untuk melihat seberapa besarnya pengaruh kesalahan ini, perhatikanlah contoh di berikut. Anggaplah utang pemerintah real tidak berubah. Dengan kata lain, dalam bentuk real anggaran seimbang. Dalam kasus ini, utang nominal harus naik pada tingkat inflasi, yaitu delta D per D sama dengan N, di mana N adalah tingkat inflasi dan D adalah stok utang pemerintah. Ini menunjukkan delta D sama dengan ND. Pemerintah akan melihat perubahan utang normal atau delta D dan akan melaporkan defisit anggaran sebesar ND. Jadi sebagian besar ekonom percaya bahwa defisit anggaran yang dilaporkan sebesar ND. Yang kedua, masalah pengukuran dua aset modal. Banyak ekonom percaya bahwa penilaian yang akurat atas defisit anggaran pemerintah memerlukan perhitungan atas aset pemerintah serta kewajibannya. Biasanya, ketika pengukuran utang pemerintah secara keseluruhan, kita seharusnya mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Karena itu, defisit anggaran seharusnya diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset. Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset dan kewajiban disebut pengangguran modal. Karena perhitungan perubahan modal, sebagai contoh, anggaplah pemerintah menjual sebuah gedung atau sebagian dari tanahnya dan menggunakan uangnya untuk membayar utang. Di bawah prosedur anggaran berlaku, defisit yang dilaporkan akan lebih rendah. Di bawah penganggaran modal, penerimaan yang diterima dari penjualan tidak akan mengurangi defisit karena penurunan utang akan di-offset oleh penurunan aset. Yang ketiga, ada masalah pengukuran atau kewajiban yang tidak dihitung. Sebagian ekonom berpendapat bahwa defisit anggaran yang diukur adalah keliru karena mengabaikan beberapa kewajiban pemerintah yang penting. Sebagai contoh, perhatikanlah pensiunan pegawai negeri. Pegawai negeri memberikan jasanya kepada pemerintah saat ini, tapi bagian kompensasi mereka dipotong untuk masa depan. Pada dasarnya, mereka memberikan pinjaman kepada pemerintah. Manfaat pensiun masa depan mereka menunjukkan kewajiban pemerintah tidak jauh berbeda dengan utang pemerintah, namun kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari utang pemerintah dan akumulasi kewajiban. Kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari defisit anggaran. Menurut beberapa perkiraan, besar kewajiban implisit ini nyaris sama dengan utang pemerintah. Yang keempat, ada masalah pengukuran atau siklus bisnis. Banyak perubahan defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. Misalnya, ketika perekonomian mengalami resesi, pendapatan akan turun sehingga kemampuan seseorang untuk membayar pajak berkurang. Laba juga turun sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak pendapatan. Semakin banyak orang yang menjadi bergantung pada bantuan pemerintah seperti asuransi, kesejahteraan, dan pengangguran, sehingga pengeluaran pemerintah naik. Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah menghitung defisit anggaran yang disesuaikan secara siklis. Defisit yang disesuaikan secara siklis didasarkan pada estimasi mengenai mengenai beberapa pengeluaran
pemerintah dan penerimaan pajak yang terjadi jika perekonomian beroperasi pada tingkat output dan kesempatan kerja alamiah. Next, selanjutnya pandangan tradisional atas hutang pemerintah. Untuk menganalisa dampak jangka panjang dan perubahan kebijakan ini, kita kembali ke model-model terdapat dalam bab 3 sebagai bab 8 sampai bab 8. Model bab 3 menunjukkan bahwa pemotongan pajak mendorong pengeluaran konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Pemotongan pajak yang didanai oleh pinjaman pemerintah akan memiliki banyak dampak terhadap perekonomian. Dampak langsung dan pemotongan pajak adalah mendorong pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen yang lebih tinggi mempengaruhi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengeluaran konsumen yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dan dengan demikian meningkatkan output serta kesempatan kerja. Namun demikian, tingkat bunga juga akan naik ketika investor bersaing untuk arus tabungan yang lebih kecil. Tingkat bunga yang tinggi akan menahan investasi dan mendorong aliran masuk modal dan luar negeri. Nilai dolar akan naik terhadap mata uang asing dan perusahaan menjadi kurang kompetitif di pasar dunia. Dalam jangka panjang mengecil, tabungan nasional yang disebabkan oleh pemotongan pajak akan berarti persediaan modal yang lebih kecil dan utang luar negeri yang lebih besar. Karena itu, output negara akan lebih kecil dan bagian yang lebih besar dari output akan dimiliki oleh pihak asing. Dampak keseluruhan dari pemotongan pajak tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi sulit dinilai. Generasi sekarang akan menerima manfaat dari konsumsi. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dewangga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan pandangan Ricardian atas hutang pemerintah. Pandangan tradisional atas hutang pemerintah mengasumsikan bahwa ketika pemerintah memotong pajak dan menjalani defisit anggaran, konsumen menanggapi pendapatan setelah pajak mereka yang lebih tinggi dengan melakukan pengeluaran yang lebih banyak. Pandangan alternatif yang disebut ekuivalensi Ricardian mempertanyakan asumsi ini. Menurut pandangan Ricardian, konsumen melihat ke depan dan karena itu berdasarkan pengeluaran. Mereka tidak hanya pada pendapatan sekarang tetapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan. Logika dasar Ricardian. Pemerintah menandai pemotongan pajak dengan menjalankan defisit anggaran. Pada beberapa titik di masa depan, pemerintah harus meningkatkan pajak untuk membayar utang dengan bunga yang terakumulasi, sehingga kebijakan tersebut benar-benar menunjukkan pemotongan pada saat gabungan dengan kenaikan pajak di masa depan. Esensi dari pandangan Ricardian adalah bahwa ketika orang-orang memilih konsumsi mereka secara rasional, mereka melihat pajak masa depan yang diakibatkan oleh utang pemerintah. Namun sejauh mana konsumen memandang ke depan, para pendukung pandangan tradisional atas utang pemerintah percaya bahwa prospek pajak masa depan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap konsumsi saat ini, seperti yang diasumsikan pandangan Ricardian. Berikut ini adalah sebagian dari pendapat mereka. Miopia. Para pendukung pandangan Ricardian terhadap kebijakan fiskal mengasumsikan bahwa masyarakat bersikap rasional ketika mengambil keputusan, seperti memilih beberapa banyak dari pendapatan mereka yang dikonsumsi dan yang ditabung. Ketika pemerintah meminjam uang untuk membayar pengeluaran saat ini, konsumen dan rasional melihat pajak masa depan yang dibutuhkan untuk mendukung utang tersebut.
Jadi, pandangan Rickardian mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pandangan jauh ke depan yang baik. Perspektif lain tentang utang pemerintah. Perbedaan tentang kebijakan atas utang pemerintah memiliki banyak pendapat. Menurut pandangan tradisional, defisit anggaran pemerintah membesar permintaan agregat dan mendorong output dalam jangka pendek, tetapi crowd out modal dan menekan pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang. Menurut pandangan Rickardian, defisit anggaran pemerintah tidak memiliki dampak ini, karena konsumen memahami bahwa defisit anggaran hanya mencerminkan penundaan beban pajak. Dengan kedua teori ini sebagai latar belakang, selanjutnya kita akan membahas beberapa perspektif tentang utang pemerintah. Anggaran berimbang versus kebijakan fiskal optimal. Optik yang sering menjadi perbedaan politik adalah apakah konstitusi federal harus menetapkan anggaran berimbang bagi pemerintah federal juga. Kebanyakan ekonom mendata aturan ketat yang menuntut pemerintah menyeimbangkan anggaran. Ada 3 alasan mengapa kebijakan fiskal optimal kadang menyebabkan defisit atau surplus anggaran. Stabilisasi. Defisit atau surplus anggaran bisa menstabilisasi perekonomian. Pada dasarnya, aturan anggaran berimbang akan menarik kembali kekuatan penstabilan otomatis dari sistem pajak dan transfer. Ketika perekonomian mengalami resesi, pajak secara otomatis turun, akan transfer secara otomatis naik. Meski membantu menstabilkan perekonomian, respon otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan anggaran berimbang yang ketat akan meminta pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran dalam masa resesi, tetapi tindakan ini akan menekan permintaan agregat. Defisit atau surplus anggaran bisa digunakan mengurangi distorsi intensif yang disebabkan oleh sistem pajak. Tarif pajak yang tinggi menimbulkan biaya dalam masyarakat dengan menekan aktivitas ekonomi. Pajak atas penghasilan pekerja misalnya menurunkan intensif bagi orang-orang yang bekerja selama berjam-jam, karena disinsentif ini akan menjadi sangat besar pada tarif pajak yang sangat tinggi. Maka jumlah biaya sosial pajak diminimalkan dengan mempertahankan tarif pajak yang biaya relatif stabil, bukan membuatnya tinggi dalam beberapa tahun dan rendah pada tahun-tahun lainnya. Agar tarif pajak tetap rendah, diperlukan defisit untuk tahun-tahun saat menjadi pendapatan rendah atau redistribusi intergenerasi. Defisit anggaran bisa digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Sebagai contoh, sebagian ekonomi berpendapat bahwa jika generasi sekarang berperang untuk mempertahankan kemerdekaan, generasi mendatang akan memetik manfaatnya sekaligus menanggung sebagian bebannya. Untuk biaya sebagian biaya perang, generasi sekarang bisa mendanai perang dengan defisit anggaran. Pemerintah kemudian bisa melunasi utang dengan mengenakan pajak pada generasi mendatang. Dampak fiskal terhadap kebijakan moneter. Kita mengetahui bahwa salah satu cara untuk yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendanai defisit anggaran adalah mencetak uang. Kebijakan yang menyebabkan inflasi yang lebih tinggi ketika suatu negara mengalami hiperinflasi. Alasan tipikalnya adalah bahwa membuat kebijakan fiskal menggunakan pajak inflasi untuk membayar sebagian dari pengeluaran mereka. Selain berkaitan dengan defisit anggaran dan inflasi ini, sebagian ekonomi menyatakan bahwa tingkat utang yang tinggi juga mendorong pemerintah menciptakan inflasi. Karena sebagian besar utang pemerintah
dispesifikasi utang dan proses politik. Sebagian ekonomi mengkhawatirkan bahwa kemungkinan mendanai pengeluaran pemerintah dengan berutang membuat seluruh proses politik menjadi buruk. Gagasan ini memiliki sejarah yang panjang. Ekonom abad ke-9 Klaus Knut Wicksell mengklaim bahwa jika manfaat dari beberapa jenis pengeluaran pemerintah melebihi biayanya, maka adalah mungkin untuk membiayai pengeluaran tersebut dengan cara yang akan mendapatkan dukungan penuh dari para pemilih. Ia menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah seharusnya dilakukan hanya bila dukungan itu dalam kenyataan mendekati bulat atau penuh. Akan tetapi dalam khusus pembiayaan dengan utang, dimensi internasional, utang pemerintah bisa mempengaruhi peran negara dalam perekonomian dunia. Ketika defisit anggaran pemerintah menurunkan tabungan nasional, hal ini sering menyebabkan defisit perdagangan yang mendanai dengan meminjam dari mancanegara. Sebagai contoh, banyak pengamat menyalahkan kebijakan fiskal AS atau perubahan Amerika Serikat dan kreditor besar dalam perekonomian dunia menjadi debitor besar. Hubungan antara defisit anggaran dan defisit perdagangan ini menyebabkan dua dampak lanjut terhadap utang pemerintah. Pertama, tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan risiko bahwa perekonomian mengalami pelarian modal atau santai.